Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi qad ahrajana ta'jal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqali kulla hijabi min sahbatil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur bersama-sama kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga malam-malam terakhir dari bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di tengah, sama-sama kita ketahui di tengah wabah yang melanda saat ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terutama kekuatan itu adalah kekuatan istiqomah, diberikan teguh pendirian hati kita menjalankan pada siang harinya puasa Ramadan, dan pada malam harinya adalah qama Ramadan, mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya di dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan, sekurang-kurangnya rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa aqta. Setiap kita melangkah, setiap perbuatan kita yang baik, setiap kita melaksanakan pekerjaan, yang pegawai mungkin ke kantor, yang guru pergi ke sekolah, yang petani pergi bertani ke kebun, yang pedagang pergi ke pasar, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa aqta. Setiap aktivitas yang kita laksanakan, sebelum kita memulai berangkat kita di rumah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, fahuwa aqta, terputus dari berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang kami hormati, kalau kita bekerja, berusaha, tentunya kita yang ingin yang banyak. Apapun pekerjaan awak, yang ingin kita adalah yang banyak. Apapun aktivitas, kalau nak ngumpulkan piti, mengumpulkan duit dan uang, pasti ingin mengumpulkan duit yang banyak. Kalau kita ingin punya harta, pasti harta yang banyak. Tapi lebih daripada itu, kalau tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta sebenarnya adalah untuk menyenangkan. Kalau tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta bukan untuk menyenangkan, malam itu akan menjadi menyusahkan. Maka keberkahan inilah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita kirimkan buat junjungan alam, aninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau, di yaumil mahsyar nanti kita diakui sebagai umatnya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapat pertolongan dan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada bentukmu, Allah tidak memandang kepada wajah-wajahmu,
Allah tidak memandang kepada rupa-rupamu, dan Allah tidak memandang kepada berapa banyak hartamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya memandang seberapa bersih hatimu dan seberapa banyak amalanmu. Oleh karena itu, maka perbersih hati dan perbanyak amalan. Salah satu amalan yang paling dianjurkan di dalam agama Islam, yaitu amalan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha, di samping berusaha kita juga berdoa. Maka doa yang paling sering kita ucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia hidup di dunia ini dan juga nanti bahagia hidup di akhirat. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab pernah bercerita mengatakan, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada." Bekerja kamu untuk duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Motivasi diberikan. Maka dalam Islam dilarang kita bermalas-malasan. Dilarang kita bermalas-malasan di dalam Islam. Bekerja, bekerja dan bekerja, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada, dan beramal untuk akhirat seakan-akan besok pagi kita telah tiada. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan waktu ini rasa-rasanya Ramadan bulan Maret kemarin corona, lalu Ramadan banyak di masjid tidak dilaksanakan karena memang ada perintah dari pemerintah. Tidak terasa Ramadan sekarang kita jumpai, dan tidak terasa juga Ramadan ini akan berlalu. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mampu menghentikannya. Tidak ada satu orang pun. Pergantian detik demi detik, menit demi menit ini, tak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Allah Subhanahu wa taala pernah menantang, seakan-akan dalam ayat Al-Quran itu menantang. Seandainya engkau hebat, seandainya engkau berpengaruh, maka bisa tidak kira-kira yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahu allazi la ilaha illahu, lahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili litaskunu fi afala tubsirun. Ayat ini Bapak Ibu yang kami hormati, seakan-akan kita ditantang. Hai kamu yang punya kekuatan, kamu yang punya power, hai kamu yang punya harta, hai kamu pemimpin, hai kamu yang bisa mengendalikan manusia, bisa tidak kira-kira seandainya saya jadikan saja, malam saja saya jadikan, siapa di antara kamu yang bisa merubahnya menjadi siang? Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang bisa merubahnya menjadi siang, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya jadikan siang saja sampai hari kiamat, siapa di antara kamu yang bisa merubahnya menjadi malam? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa merubah siang menjadi malam. Makanya perguliran ini, setiap kita melangkah di atas dunia ini,
maka sama saja kita melangkah ke pintu kubur, berlari. Bos awaknya kokojau awak te dunia ke, berarti sama awak kokojau untuk pintu kubur. Oleh karena itu tempat kita kembali cuma dua. Yang pertama al-jannah, yang kedua adalah an-nar. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Tentu dawak sodo turunnya, tompek kembali awak suok adalah surga, dan tompek kembali awak suok adalah neraka. Kapan kita memilih itu? Sekaranglah kita memilih itu. Kinilah awak memilihnya. Seandainya nanti tidak bisa kita memilihnya lagi, maka sekarang kita akan memilih apakah kita nanti mau ke surga ataupun kita nanti mau ke neraka. Oleh karena itu surga pun merindukan kita. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'a nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Apa yang pertama? Yang pertama dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita tadarus, maka di luar Ramadan nanti kita mesti juga membaca Al-Quran. Yang kedua, kata hadis itu, yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah hafizil lisan, adalah orang-orang yang menjaga pembicaraannya. Bulan puasa ini kita jaga pembicaraan kita, perkataan kita. Kalau sekarang Bapak Ibu, bukan saja suara kita, percakapan kita yang menyakiti orang lain, tetapi pinjer yang ada pada diri kita, jari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak media sosial berbicara memang kita tidak, tetapi dengan jari jemari kita bisa mengetik kata-kata, disampaikan, dikirimkan kepada orang lain, lalu orang sakit hatinya. Maka jaga ketika bulan Ramadan ini pembicaraan kita, maka sama juga di bulan Ramadan juga kita jaga. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga itu, yang dirindukan oleh surga yang ketiga adalah mun'imil ji'an, adalah orang-orang yang bisa berbagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita. Sedekah terbagi dua, sedekah sunat dan sedekah wajib. Zakat terbagi dua, sedekah wajib adalah zakat terbagi dua, zakat mal dan juga zakat fitrah. Maka tunaikanlah kedua-duanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menginfakkan hartanya, maka ketika ia berimpak 1 dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 cabang, masing-masing cabang menjadi 100. 1 dikali 7, 7 dikali 100. 1 kita berimpak Bapak Ibu, maka 700 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak seperti rekening, tidak seperti ketika kita awal bulan, pas awal bulan nanti masuk gaji, mohon maaf masuk gaji lalu berbunyi rekening. Tidak seperti itu. Namun yakinlah orang yang berimpak akan kaya di dunia dan juga akan kaya di akhirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tuhlibul mi'ad. Allah tidak akan pernah untuk memungkiri janjinya. Yang terakhir adalah yang dirindukan oleh surga itu adalah shaim fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan. Maka beberapa hari ini teguhkan pendirian kita, sampaikan bulan Ramadan ini 1 bulan. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak di antara kita kalau kita lihat di jalan saudara-saudara kita tidak bersekolah, tidak menempuh dunia pendidikan, tetapi lebih jago daripada kita. Dia bisa menentukan Syawal kapan dia mau. Maksudnya apa? Besok puasa Syawal juga katanya, otomatis dia tidak pernah berpuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu terbatas, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa fil fursaturullah insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.